bertemu lagi bersama aku, Viola. Teman-teman di rumah sudah membaca buku belum hari ini? Hari ini aku ingin membaca tentang petani dan anak-anaknya. Singa dan rubah. Pada suatu masa, seekor rubah yang licik mendatangi singa dan berkata, "Wahai singa, kau adalah Raja Rimba. Aku sangat ingin membantu rajaku. Aku akan mendampingimu dan membantumu berburu dengan menunjukkan mangsa." Singa itu tahu bahwa rubah yang licik itu sedang mencoba menipunya untuk bisa mendapatkan makanan tanpa harus bekerja. Ia bertekad untuk memberi rubah itu pelajaran. Jadi, ia pun menyetujui tawaran itu. Ketika mereka keluar berburu, dan rubah menunjukkan rusa kepada singa. Singa memburu rusa itu, lalu singa membagi dagingnya menjadi 3. Rubah yang licik itu merasa heran. Ia bertanya kepada singa, "Wahai singa, mengapa engkau membagi daging itu menjadi 3 bagian?" Singa menjawab, "Bagian pertama untukku. Aku sebagai raja. Bagian kedua adalah bagianku." Lalu, dengan diiringi dengan tatapan penuh harap dari rubah, singa melanjutkan, "Bagian ketiga juga untukku. Kamu adalah rakyatku dan rakyat harus membayar pajak pada rajanya." Rubah itu tersadar bahwa ia sedang diberi pelajaran oleh singa. Rubah bertekad mulai saat itu untuk hidup jujur. Pesan moral dari cerita ini adalah menipu tidak ada gunanya. Petani dan anak-anaknya. Pada zaman dahulu, hidup seorang petani tua yang kaya. Ia adalah pria yang tidak bahagia. Penyebabnya adalah ketiga putranya. Meskipun putra-putranya itu jujur dan suka bekerja keras, mereka selalu bertengkar satu sama lain. Petani itu berpikir dan akhirnya menemukan gagasan untuk mengumpulkan putra-putranya. Ia mengambil beberapa tongkat dan mengikatnya menjadi satu bundel. Ia memberikan bundel itu kepada ketiga putranya bergiliran, dari yang satu ke yang satu lain. Petani meminta mereka untuk berusaha mematahkan bundel tongkat itu, tetapi tidak satu pun berhasil mematahkan bundel itu. Lalu ia membuka ikatan bundel dan memberi mereka masing-masing satu tongkat. Mereka mematahkan tongkat-tongkat itu dengan mudah. Petani berkata pada putra-putranya, "Anak-anak, kalian melihat betapa mudahnya mematahkan tongkat kalau hanya satu. Tetapi jika dilihat menjadi satu, tidak seorang pun dari kalian yang akan menjadi kuat. Tetapi jika kalian selalu bertikai, kalian menjadi lemah dan tidak berguna." Putra-putranya saling memandang. Hari itu mereka bertekad untuk bersatu seumur hidup. Pesan moral dari cerita ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rubah dan landak. Di sebuah hutan belantara hiduplah seekor rubah. Suatu hari saat berusaha mengejar seekor kelinci, ia terpeleset dari batu dan terjebur ke jeram yang deras. Arus jeram yang deras membawa rubah yang meronta-ronta itu hingga jatuh. Rubah tergores dan terluka parah karena ada banyak batu di jeram itu. Akhirnya ia berhasil memanjat keluar dari jeram dan berbaring di tepi sungai berbatu. Ia sangat kesakitan dan kelaparan. Ia tidak mampu bergerak-gerak karena luka-lukanya. Saat rubah berbaring di sana, ia berpikir, "Kalau aku tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan menjadi kuat lagi, pasti aku akan mati." Tiba-tiba seekor landak melintas. Rubah berseru memanggil, "Wahai landak, tidakkah kamu bersedia membantu temanmu yang malang ini?" Landak adalah hewan yang cerdik. Ia menyahut, "Aku tahu kamu sedang mengalami kemalangan, tetapi kamu terpeleset ke jurang saat mencoba mengejar kelinci. Aku tidak mau menolongmu dan menjadi makananmu." Sambil berkata begitu, landak melanggang pergi. Pesan moral, kita tidak dapat menolong setiap orang. Keledai dan kuda. Seekor keledai dan seekor kuda tinggal di sebuah pertanian. Kuda itu dirawat dengan baik oleh pemiliknya di peternakan. Ia mendapatkan makanan dan perhatian terbaik.
Sementara itu keledai tidak memperoleh perlakuan yang sama meskipun ia melakukan semua pekerjaan untuk majikannya. Aku bekerja sangat keras, tetap saja aku tidak diperlukan dengan baik. Tapi meskipun kuda tidak melakukan apapun, dia selalu diperhatikan. Pikir keledai. Keledai itu merasa sedih tetapi ia tetap bekerja dengan keras. Tidak lama kemudian pecah perang dan sang pemilik penunggang kudanya untuk maju ke medan perang. Setelah berhari-hari berperang, petani dan kudanya kembali ke pertanian. Kuda itu terluka sangat parah. Melihat keadaan kuda, keledai tersadar betapa ia telah salah menilai kuda dan perlakuan terhadapnya. Ia mendekati kuda dan menyapa. Sahabatku, selama ini aku cemburu padamu. Kamu dirawat begitu baik, tapi sekarang aku tahu kenapa. Mulai hari itu, keledai tidak pernah lagi menggerutu karena perlakuan tuannya. Pesan moral, selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Singa dan nyamuk. Pada suatu masa, hiduplah seekor singa yang jahat dan sombong, yang memaksa semua hewan untuk menghormatinya. Suatu hari singa melihat seekor nyamuk terbang melintasinya. Nyamuk itu sedang terburu-buru dan tidak melihat singa. Singa mengaum. "Hai makhluk kecil, berani sekali kamu menghina aku." Tanpa merasa takut, nyamuk menjawab singa. Meskipun kamu besar, aku tetap lebih kuat darimu. "Dasar serangga lemah, hari ini aku akan memberimu pelajaran," geram singa. Keduanya mulai berkelahi. Singa berusaha keras mengejar nyamuk tetapi gagal karena nyamuk terlalu lincah. Nyamuk terbang melintasi singa dan menusuk wajah serta semua permukaan kulitnya. Sambil berusaha mengejar nyamuk, singa menggaruk tubuhnya hingga melukai diri sendiri. Tidak lama kemudian wajah singa membengkak. Akhirnya singa menyerah. Nyamuk berkata pada singa, Mudah-mudahan kamu tidak sombong lagi dengan kekuatanmu. pesan moral, orang yang menyombongkan kekuatannya adalah orang yang bodoh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti konten membacaku hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share video aku. Bye, jangan lupa membaca ya.